Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewani Tria Sukma dari kelas 12A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, pada masa demokrasi liberal, berlaku sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Namun, kabinet yang berkuasa selalu berganti dan di konstituante selalu ada perdebatan yang tidak akan pernah berakhir. Yang pertama, yaitu sistem multipartai. Pemberlakuan sistem multipartai ini dirintis oleh Badan Pekerja Komunis Nasional Indonesia Pusat atau BPKINKNIP. Atas usul lembaga tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut mengenai pembentukan partai-partai politik. Sejak saat itu, bermunculan sejumlah partai politik dan mulai berlakunya sistem kabinet parlementer di Indonesia. Meskipun muncul banyak partai, hanya dua partai yang paling menonjol, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kedua partai tersebut silih berganti memimpin Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman, kedua partai tersebut mengadakan koalisi. Nah, sisi positif dari sistem multipartai ini salah satunya adalah menghidupkan suasana demokratis di Indonesia, karena setiap warga Indonesia berhak berpartisipasi dalam politik, antara lain mengkritik pemerintah, menyampaikan pendapat, dan mendirikan partai politik. Nah, di samping itu, sisi negatifnya adalah sejumlah partai ini cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Nah, yang kedua itu percobaan demokrasi. Nah, di percobaan demokrasi ini kecenderungan partai-partai politik untuk saling menjatuhkan mengakibatkan pada masa demokrasi liberal ini ditandai dengan kabinet yang berumur pendek. Dalam waktu yang singkat, kabinet jatuh dan digantikan dengan kabinet yang lain yang bernasib serupa. Oleh karena itu, dalam 8 tahun, yaitu rentang 1951 sampai 1958, sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet yang pada memerintah selama demokrasi liberal ini adalah, yang pertama adalah Kabinet Natsir, memerintah dari September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi. Yang kedua, ada Kabinet Sukiman yang memimpin dari April 1951 sampai April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi dan dipimpin oleh Sukiman Wilio Sanjoyo sebagai Perdana Menterinya. Yang ketiga, ada Kabinet Wilopo yang memerintah dari April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri. Nah, yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Miajoyo. Yang pertama, kabinet ini memimpin dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Kabinet Ali Sastro Miajoyo I ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Miajoyo sebagai Perdana Menterinya. Nah, yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Ini kabinet yang memimpin dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menterinya. Prestasi yang menonjol pada kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu yang amat demokratis pada tahun 1955. Selain itu, kabinet ini menunjukkan keunggulan Indonesia dalam perjuangan diplomasi Irian Barat, yaitu dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Miajoyo yang kedua, memimpin dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet ini adalah kabinet pertama setelah pemilu tahun 1955. Kabinet ini masih dipimpin oleh Ali Sastro Miajoyo. Lalu kabinet yang terakhir ada Kabinet Karya atau Juanda, memimpin dari April 1957 sampai Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.